Habis itu mukul saya sampai saya dibacok di kepala sini. Kamu melawan aku ya? Mas, Kamu melawan aku ya? Mas, ya ampun, astagfirullahaladzim. Ayo, tolong. Itu juga sahabat saya sendiri. Astaga, Mas! Mary, kamu ngapain di sini sama suamiku? Herti, aku bisa jelasin. Aku minta maaf. Kamu tinggal di mana? Kamu pergi sana! Gak mau! Apa-apaan sih? Udah, pergi kamu! Pergi sana! Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa syaiton-syaiton itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada syaiton itu dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di awal tadi kita melihat bersama itu adalah video reka adegan dari beberapa kasus yang menimpa narasumber kami. Dan alhamdulillah narasumber kami sudah hadir bersama di studio. Assalamualaikum Mbak Herti. Waalaikumsalam Mas Farid. Selamat pagi. Pagi. Dan pemirsa, selain Mbak Herti juga sudah hadir bersama kami Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah Mas Farid sehat. Alhamdulillah sehat. Dan pemirsa, juga Mbak Herti, permasalahannya katanya ada dengan suami ya, betul ya begitu ya? Iya betul Mas. Ya, boleh diceritakan seperti apa awalnya? Ini kayaknya saya salah memilih suami, Mas. Awalnya sih saya sering main ke rumah teman, dan suami ini tetangga dari teman saya. Di situ saya sering datang ke rumah teman, dan disitulah saya sering ngobrol sama suami saya ini. Tapi saya nggak ada rasa sama sekali karena saya dan suami ini perbedaan usianya jauh, sekitar 15 tahun. 15 tahun. Iya. Saat itu Mbak Herti umurnya berapa? Saat itu saya masih usia 22. 22. Iya. Suami usia 40 tahun. Iya, dari situ sering dikasih makanan, sering dianterin makanan di situ. Jadi singkat cerita karena sering bertemu sama pria ini, akhirnya Mbak Herti jatuh cinta. Jatuh cinta sih tidak. Tapi ada rasa kenyamanan di situ. Iya, kenyamanan cuman sebagai ini aja, saya nganggap dia om saya. Iya. Lalu kemudian bagaimana ceritanya sampai akhirnya memutuskan untuk menikah dengan dia? Saya juga nggak ngerti juga ya, karena sering dikasih makanan dari situ, mungkin makanannya itu udah dikasih sesuatu gitu ya. Maksudnya karena sesuatu apa Mbak? Ini suami saya itu sebenarnya seorang dukun Mas, dukun pelet Mas. Jadi Mbak Herti meyakini apa yang dia kasih itu ada bacaannya begitu? Ya, saya meyakini itu. Dan saya juga tiba-tiba aja pengen menikah sama dia gitu. Tapi sebelum maksud saya awal-awal kenal udah tahu kalau dia sehari-hari sebagai dukun gitu? Belum tahu. Belum tahu. Belum. Nah, tahunya tuh kapan? Tahunya setelah saya menikah sama dia. Sudah berjalan 6 bulan, terus saya hamil. Nah, disitulah mulai ada ini, temennya sering kasih tahu saya kalau dia suka tidur di kuburan. Iya. Terus setelah itu hamil 6 bulan tuh mungkin
setelah melakukan hubungan gitu kan, udah nggak ada ilmu peletnya hilang gitu loh Mas, yang ada di diri saya mungkin kayak gitu. Selalu ada rasa benci terus sama dia tiap hari. Iya. Artinya mohon maaf, setelah berhubungan suami istri tiba-tiba benci sama dia. Iya. Tapi kemudian ada lagi suatu hari tiba-tiba sayang sama dia gitu. Nggak ada rasa sayang sama sekali. Setelah itu langsung benci di usia 6 bulan kehamilan. Iya, sejak itu saya menikah sama dia itu menjalani rumah tangga itu 15 tahun. Nggak ada rasa cinta sama sekali. Oke. Nah, selain apa yang diomongin sama temannya Mbak ini, apakah ada Mbak ngelihat langsung gitu praktek perdukunan di situ? Iya, saya melihat langsung. Mas, ada apa ini Mas? Nggak ada apa-apa kok Mbak. Mbak keluar aja dulu, nanti balik lagi ke sini lagi. Kok saya keluar sih Mas? Ya, keluar aja dulu. Ini kan rumah saya. Iya, tapi keluar aja dulu. Mas, ada apa ini? Ngapain kamu? Berani-berani kamu mengganggu saya dari kerja. Bu, ada apa ini Bu? Saya lagi berobat Bu, mau pasang sama bapak ini. Bapak ini? Iya. Bapak ini suami saya Bu. Suami saya dukun. Mas, kenapa kamu gak ngomong sama aku sebelumnya? Diam kamu, berisik. Keluar kamu. Ayo. Sakit Mas. Kamu tuh tega ya? Keluar. Tega kamu. Pak Ustadz, ini rumah tangganya. Mbak Herti meyakini bahwa ada peran serta dari dunia lain nih untuk hingga jadi suami istri nih, dan melihat memergoki langsung suaminya melakukan praktek perdukunan nih Pak Ustadz. Baik Mas Faris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hal yang menarik tadi yang dilakukan oleh Mbak Herti tadi, menikah dengan alasan bahwa dia kena jatuh pelet. Ya. Sesungguhnya dalam agama Allah Subhanahu wa taala telah menuntunkan kepada kita, dan Rasul SAW telah membimbing pada umatnya bagaimana cara mengantisipasi supaya nggak kena sihir, nggak kena santet, nggak kena apa. Di antara yang selalu dibaca oleh Nabi SAW, misalkan menjelang tidur, surat Fatihah, surat ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Ini adalah konsep yang diberikan oleh Nabi dalam rangka membentengi diri kita supaya tidak kena gangguan lain. Makanya kan yuwaswisu fi sudurinas, bisikan dari sana. Yang kedua, ada hal yang menarik tadi, bagaimana kalau misalkan ini dalam rumah tangga, awalnya nggak ada jatuh cinta. Yang perlu kita garis bawahi itu begini, tidak selamanya serta-merta kemudian kita hakimi bahwa ini dipelet. Ada juga orang yang tidak jatuh cinta, orang menikah, tapi lama-kelamaan setelah punya anak barulah tumbuh rasa kasih sayang masing-masing baru memahami. Tapi Mbak Herti ini kan menyaksikan langsung bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya, misalkan pergi kuburan tengah malam atau lain, ini kan praktek-praktek yang menyimpang, karena nggak ada orang datang kuburan tengah malam dan seterusnya, kecuali orang misalkan orang mau berziarah. Jadi kan Nabi SAW memang bolehkan, tapi kan tidak seperti yang diceritakan ini. Lah, bagaimana sesungguhnya konsep dukun di dalam agama? Nabi SAW pernah berikan ilustrasi bahwa dukun itu masuk dalam kategori istilahnya adalah al-kahin, orang yang meramal. Lah, kata Nabi, siapa yang mendatangi dukun, summa u'tumina, kemudian ia mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun, maka katanya amalnya akan ditutup selama 40 hari 4 malam. Artinya 40 hari 4 malam itu sia-sia lah, nggak diterima. Ini kan sungguh merugi, jangan sampai 40 malam. Orang satu kali orang sholat kemudian nggak diterima saja, itu kerugiannya yang luar biasa. Yang ketiga, tadi kan Mbak Herti tadi kan kemudian setelah mengalami 6 bulan, setelah hamil dan seterusnya, kemudian tidak ada kasih sayang, kemudian mungkin daya magnet magis yang dihasilkan dari perdukannya sudah kedaluarsa kira-kira begitu, sehingga bisa saja seperti itu. Tapi bisa juga difahami, bisa saja mungkin Mbak Herti pertama tadi itu kan datang dikasih makan, selera kan di situ kan muncul lama pelan-pelan akhirnya jatuh. Lah mungkin ketika setelah menikah setelah punya anak mungkin Mbak Herti baca doa-doa ngajinya, mungkin setelah itu lakukan dan pengaruh tadi akhirnya terkikis dengan sendirinya gitu. Jadi para pemirsa yang dihormati Allah, sesungguhnya praktek dukun ini tidak dibenarkan dalam agama, apalagi sampai menggunakan ilmu hitam. Ini adalah bagian dari ilmu sihir, yang tentu sihir ini adalah termasuk isyraku billah, menyekutukan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mbak Hayati, yang saya penasaran adalah sebelum Mbak Hayati memergoki dia sebagai dukun, Iya. memang Mbak Hayati nggak pernah ngerasa apa gitu, ada yang curiga dari dia gitu, atau ada yang mengganggu Mbak Hayati gitu? Sering sih, sejak saya menikah sama dia itu sering lihat hal-hal gaib gitu, sosok perempuan. Ada di mana? Di rumah kah atau di pekarangan kah? Di Atau yang rumah, selalu dekat kebanyakan dia? di rumah, terutama di ini tempat tidur di situ. Di tempat tidur? Iya, kalau saya udah lihat sosok gaib itu, kepala udah sakit banget, Mas. Iya. Nah, pada saat mengalami itu, Mbak Hayati nggak cerita sama suami? Nggak berani saya, Nggak berani. karena kalau kita ngomong salah sedikit aja udah dia ini mukul. Mbak Hayati ketika dipukul segala macam nggak pernah nanya kenapa mukul saya atau apa gitu ke dia, cerita apa gitu? Ya saya suka nanya, Mas, selalu nanya. Salah saya tuh apa? Setiap keinginan dia begini begitu saya selalu ngikutin, Mas. Cuman kalau salah sedikit aja udah main tangan. Pernah saya sempat disekap beberapa hari di kamar karena saya mau nyoba lari kan. Lari dari dia. Dia tahu, akhirnya saya disekap beberapa hari di situ. Ya. Terus sampai akhirnya lepas tuh gimana ceritanya? Ya dibuka sendiri sama dia. Iya, saya mohon ampun, sampai saya minta maaf, sampai ini nyium kakinya dia. Pak Ustadz, perilaku suaminya sampai segitunya nih Pak Ustadz, Iya. Mbak Hayati. Jadi Mbak Hayati, tadi kita prihatin sekali, para pemirsa, tidak sepatutnya seorang suami melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas. Yang tadi dijelaskan bahwa suaminya melakukan tindak kekerasan. Ya mungkin wajar saja karena di dalam dirinya tadi kan al-kahin, tadi dukun. Apalagi kemudian ada praktek ritual-ritual kuburan, kemudian ada praktek lagi dalam bentuk minuman memabukkan. Tentu ini jauh dari tuntunan agama. Jadi kalau orang datang ke sana, maka minta pertolongannya adalah sudah masuk dalam bantuan jin dan lain-lainnya tadi itu. Nah ini yang tidak dibolehkan. Dan yang kedua adalah yang dilakukan oleh suaminya tadi itu adalah melakukan pemukulan. Para pemirsa sekalian, wanita itu diciptakan untuk dihormati, untuk dimuliakan. Jadi ketika seorang wanita sudah diijab kabulkan oleh seorang laki-laki dan ia menjadi istrinya, maka tugas seorang suami adalah melindungi istrinya dan tidak boleh terjadi kekerasan kepada istrinya dari manapun, apalagi pada dirinya. Nah, karena itulah Nabi SAW sangat mencela sekali perangai seorang suami yang tindakannya itu adalah menyakiti pada istrinya, kecuali istrinya itu melakukan nusyus. Apa itu nusyus? Nusyus artinya adalah istri melakukan maksiat. Nah ini kan tidak terjadi, maka tidak terpenuhi untuk itu. Lah kenapa dia melakukan seperti itu? Ya karena bisikan la ammaratun bisu, bisikan dorongan karena perbuatan dosa dianggap biasa oleh dia, maka ya emosinya yang kemudian menyala-nyala tadi itu. Ya tadi kan bisa kita lihat bagaimana seorang istri sampai kemudian dikurung dan seterusnya, itu kan sudah tindakan melampaui batas, dan bahkan kalau ini dalam ketentuan negara ini sudah dianggap menyakiti suami dan menyakiti istri, dan ini tidak dibenarkan dalam tuntunan agama. Jadi agama tidak membenarkan, hukum negara juga tidak membenarkan, dan ini adalah betul-betul seorang laki-laki yang akhlaknya buruk sekali. Ya Allah. Mbak, saya dengar juga katanya nggak cuma mbaknya yang dipelet, ya. Katanya dia ada juga sempat melakukan itu ke wanita lain gitu ya? Iya benar, Mas. Itu juga sahabat saya sendiri. Ada suara ya di dalam. Jangan-jangan. Astaga, Mas! Mary, kamu ngapain di sini sama suamiku? Herti, aku bisa jelasin. Aku minta maaf. Mas, apa-apaan ini ya? Bisa-bisanya kamu selingkuh dengan temanku sendiri. Dan kamu, Mary, teganya ya kamu mengkhianati temanmu sendiri. Aku bisa jelasin semuanya, Her. Apa? Mau jelasin apa? Maafin aku. Udah sih. Kamu bisa selalu. Gak mau! Mas! Udah. Gak mau! Kamu tinggal di sana. Kamu sudah. Pergi sana. Gak mau! Apa-apaan sih? Udah, pergi kamu. Pergi sana. Pak Ustadz, ini bahkan Mbak Herti melihat langsung Iya. suaminya berselingkuh. Iya.
ini kan apa ya, suami yang tidak hanya fahisha tetapi juga mungkar ini, melakukan kemungkaran. Kalau fahisha itu artinya adalah orang yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Kalau ini yang mungkar itu hanya orang yang mengingkari dari apa yang disepakati bersama suami istri. Ini kan, dan apalagi yang ketika istri menyaksikan sendiri. Jadi kalau seperti ini diajukan ke pengadilan, udah selesai urusan rumah tangga itu gitu. Ini kalau Mbak Erti ini orang yang apa ya? Orang yang penyabar, yang berusaha sedemikian rupa karena ada anak tadi itu. Saya kira udah selesai dalam kaitan ini. Lah karena itulah para pemirsa sekalian, tidak sepatutnya ada tampilan laki-laki kemudian apalagi sampai membawa ke rumah. Ini kan Al-Quran menjelaskan masuk dalam perbuatan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jadi jangan melakukan perbuatan zina, karena zina itu adalah perbuatan fahisha dan seburuk-buruk jalan. Jadi orang seringkali suami melakukan kemungkaran semacam ini, fahisha semacam ini, dan merasa enjoy saja, padahal sesungguhnya ia sedang menanam keburukan untuk dirinya sendiri dan kelak dia akan memanennya. Tanpa ia sadari, Mbak Esti, yakinlah bahwa keadilan ketentuan Tuhan akan berlaku. Kalau dia tidak mau bertobat, maka Tuhan akan memberikan hukuman yang lebih berat dari apa yang dia lakukan gitu. Lah inilah saya kira, apalagi istrinya merasa didolimi dan tertekan dan kemudian berdoa, ini kan mengerikan sekali. Tapi ada satu hal tadi itu yang dilakukan oleh Mbak Erti, sampai yang pertama tadi Mas Farid, sampai bersujud di hadapan istrinya, mati tidak dibolehkan. Nabi SAW dalam suatu kesempatan begini, jika sekiranya aku diperintahkan untuk bersujud, diizinkan untuk merintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, niscaya akan aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya, itu kalau suaminya taat. Tapi kan Allah tidak memerintahkannya, Nabi tidak mengizinkannya, karena itu orang boleh bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan tadi itu sudah keterlaluan dari seorang suami kepada istrinya. Nah, Pak Herti, ini sih pasti sudah dipastikan kalau memang benar dukun pasti jauh dari agama. Tapi sebenarnya dia ada ibadahnya nggak sih? Sama sekali nggak kenal agama, Mas. Sama sekali nggak? Sama sekali. Setiap saya mau berbuat kebaikan itu, kalau dia tahu, saya dihajar. Tapi dia Muslim? Muslim hanya di KTP aja. Jadi setiap Mbak Herti mau berbuat kebaikan, dia langsung marah? Marah, saya dihajar sampai diseret di jalanan pernah, sampai muka saya juga ditempelin di jalanan, ditarik-tarik rambut saya itu, ditarik seperti binatang. Setiap bulan puasa kita selalu melakukan ibadah puasa. Puasanya saya juga nggak boleh, dilarang. Kadang saya puasa juga sembunyi-sembunyi itu, Mas. Pernah suatu hari. Kenapa terjadi? Karena tadi itu kahin dukun tadi, profesi yang dijalani dukun tadi itu kan minta bantuan kepada jin-jin kafir itu, iblis dan aneka macam itulah. Kan di dalam hadis Nabi kan dijelaskan, iblis itu nggak kuat, kemudian setiap ada mendengar suara adzan itu memegang telinganya, memegangkan yang luar biasa, dan kemudian lari terbirit-birit. Itu kan menandakan bahwa sesungguhnya mereka nggak kuat ketika mendengar suara-suara adzan, suara-suara gema tauhid, suara-suara gema kalam ilahi lah. Ketika Mbak Herti tadi misalkan berpuasa itu kan menunjukkan ketaatan pada Tuhan. Ketika dia mengaji, ketika sholat, maka yang ada di rumahnya menjadi istilahnya, kalau bahasa kita perewangan dalam tanda petik dari sejuknya. Oh itu nggak kuat, dia juga akan teriak kepada Tuhannya gitu loh. Karena itulah mengapa Nabi SAW memerintahkan penghuni rumah itu dengan kalimat Zayyinu buyutakum biqiraatil Qur'an, hias-hiasilah rumahmu dengan bacaan lantunan ayat Al-Quran. Itu tujuannya adalah untuk membersihkan tadi itu aneka macam makhluk-makhluk jahat tadi itu, supaya tidak melingkupi dan mengganggu kepada kita. Lah ketika di rumahnya justru diundang oleh suaminya tadi aneka macam makhluk tadi supaya memberikan perewangan dia, supaya menunjukkan kekuatan dia sebagai seorang dukun, kemudian ia melakukan mengaji seterusnya. Ini kan sama dengan membabat, otomatis dia akan marah karena jiwanya dia itu sudah hilang dari norma agama, ketentuan agama. Yang diliputi itu adalah bisikan-bisikan syaitonianya yang begitu kental. Akibatnya apa? Dia akan melakukan apa saja untuk memenuhi bisikan-bisikan jahat tadi itu kepada istrinya. Makanya sampai kemudian Mbak Esti diajar tadi, itu kan menunjukkan aspek itu. Ya. Lalu Pak Ustadz bagaimana nih Pak Ustadz? Ini kan istri harus taat sama suami. Tapi kalau suami melarang ibadah, istri boleh melarang? Tidak boleh. Jadi begini, di Al-Quran itu dijelaskan. Jadi ketika misalkan di dalam surat Luqman, Allah menjelaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tutihuma wa sahibuma fid dunya ma'rufa. Ini kaitannya dengan orang tua, tetapi bisa kita analogkan, bisa kiaskan.
Jadi misalkan kita ini punya orang tua, tetapi orang tua ini mohon maaf mungkin berbeda agama. Lantas orang tua kita tuh menyuruh pada hal-hal yang misalkan kemusyrikan yang sesungguhnya di dalam agama kita tidak diizinkan, maka kata Al-Quran, janganlah engkau mengikuti perintah orang tuamu apabila perintah orang tuamu itu bertentangan dengan tuntunan agama. Tetapi wasahibuma fid dunya ma'rufah, tetapi kamu menolak pun kalau pada orang tuamu, tolaklah dengan cara yang halus. Maknanya apa? Jangan sampai ketika orang tua kita memerintahkan keburukan, kejahatan, tapi kemudian kita menolaknya dengan cara supaya hati orang tua kita tidak sakiti. Nah, dalam konteks tadi, bagaimana hukumnya? Kiasnya ketaatan kepada suami. Suami itu boleh ditaati. Itu kapan? Ketika suami taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika suami tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka seorang istri gugur kewajiban dalam rangka untuk itu. Misalkan seorang istri, wah kamu di sana pergi ke sana, kamu saya tapi maka tidak dibolehkan dalam kaitan di sini. Jadi memang di Al-Quran di hadis Nabi menjelaskan bahwa ketaatan seorang istri itu akan mendatangkan rahmat, mendatangkan berkah Allah. Itu kaitannya adalah ketika suaminya orang yang baik, orang yang taat kepada agama. Tetapi kalau tadi melihat suami yang dilakukan dari Mbak Erti tadi kan, ini jauh dari tuntunan agama. Bahkan orang menyuruh sholat, bahkan di dalam salah satu klausul ya, ketentuan misalkan, kapan seorang istri boleh meminta, mohon maaf ini tidak menganjurkan, meminta cerai kepada suami. Salah satunya itu diantaranya adalah misalkan suami melarang nggak boleh sholat bagi seorang muslimah. Suami nggak, itu saja itu bisa dijadikan klausul dasar seorang istri melakukan gugatan talak khulu namanya, perceraian. Ini apa? Menandakan apa? Menandakan bahwa menempatkan perintah Allah dan Rasulnya itu di atas segala-galanya daripada kepada suami. Jadi karena itulah Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat, misalkan para sahabat mengadu tentang persoalan istrinya dan seterusnya, maka kemudian Nabi cross check, ternyata keadaan suaminya tidak taat, maka kemudian Nabi memerintahkan, hendaklah kalian taat kepada Allah, maka niscaya Allah akan menurunkan rahmat pada keluarga. Nah, Mbak Herti, saya dapat kabar juga kalau ternyata Mbak Herti akhirnya pisah sama suami yang ini ya. Iya benar. Itu gimana Mas. caranya bisa sampai akhirnya pisah? Itu berawal ketika saya membantu teman saya, dia pinjam uang sama saya, Mas. Lalu saya kasih. Nah, tiba-tiba datang dia, suami saya dari belakang. Dari situ, dia langsung mukul saya. Uangnya diambil sama dia. Habis itu mukul saya sampai saya dibacok di kepala sini. Tapi aku minjem duit kamu dong 200, anakku lagi sakit nih. Iya, aku ngerti. Sebenarnya aku ada sih duit 200. Ini uang simpanan aku. Tapi udah nggak apa-apa. Nih. Herti, uang apa itu? Ini uang aku, Mas. Cuman aku mau pinjem soalnya anaknya lagi sakit, kasihan. Kasihan, nggak boleh kamu. Mau dia anaknya sakit ya, bukan urusan kamu itu. Sini uangnya. Jangan, Mas. Ini buat temen aku, kasihan dia, anaknya lagi sakit. Oh, kamu lawan aku ya? Lihat kamu ya? Mas, kamu ngapain, Mas? Mas, kamu ngapain? Kamu lawan aku ya? Mas, kamu lawan aku ya, kamu ya? Mas, jangan! Ya ampun, astagfirullahaladzim! Ayo, tolong! Ini sudah lewat batas Pak Ustadz, bahkan ingin membunuh istrinya ya Allah. Jadi bukan lagi melampaui batas, tapi sudah orang-orang yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sekeras apapun, orang itu biasanya masih iba ketika melihat istrinya sedang gendong anaknya dia. Jadi orang mau marah pun masih melihat bahwa ada darahnya di sana melalui anaknya dia. Tapi ini tidak, ini kan sudah lahirianya saja manusia, tetapi perangainya kan sudah perangai syaitonia ini. Hayawania yang melekat pada dirinya, sehingga dia melakukan pelanggaran yang luar biasa. Lah, cara seperti ini saya kira para pemirsa sekalian, kalau kita sebagai tetangganya ini patut untuk mengingatkan, untuk mencegahnya. Seringkali kita ini kan terjadi pemahaman, wah itu kan urusan rumah tangga masing-masing, gak ikut mencampuri ketika kita masuk pada urusan rumah tangganya. Tetapi ketika mengancam jiwa penghuni rumah itu dan tidak ada apa itu kita menyaksikannya, maka kita harus
bisa menghentikan, sebagaimana kata Nabi, tolonglah orang yang mendolimimu. Jadi ketika yang didolimi gampang, tapi yang mendolimi artinya cegahlah dia supaya tidak melakukan kedoliman, karena itu adalah bagian dari hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kasus Mbak Erti tadi kita sangat merinding ya, mendengarkan ada seorang suami memperlakukan istrinya udah kayak binatang saja. Tadi kan biar tadi dipukuli sampai kemudian dibacok. Ini kan sudah betul-betul tidak manusia lagi. Itu kalau ada warga ini menasihati dia marah, bisa dibunuh juga itu Pak Ustadz. Nah, kalau seperti itu ya itu sudah penanganan pada aparat itu. Karena pertama itu melanggar norma masyarakat, norma susila. Norma susila dalam makna relasi bertetangga, melanggar kemasyarakatan, maka ini melanggar hukum negara. Orang tidak boleh, apalagi saya mengancam jiwa seseorang. Perbuatannya dia itu sudah melanggar ketentraman masyarakat kok, apalagi kemudian menjadikan istrinya terancam juga gitu. Nah, berarti setelah kejadian itu bagaimana kemudian? Ya akhirnya saya juga agak-agak tenang karena dia udah nggak pulang beberapa hari kan Mas. Lalu saya punya inisiatif mau melarikan diri dari dia. Kesempatan saya kan, akhirnya saya telepon ke rumah. Saya minta kiriman duit karena selama sama dia saya nggak pernah dinafkahi, Mas. Iya. Dan dari situ ditransfer akhirnya sama orang tua saya, disuruh pulang, dipesenin tiket. Ya. Lalu kemudian status sama suami bagaimana, Mbak? Ya pisah nggak jelas juga, digantung. Nggak jelas, artinya nggak ada putusan dari pengadilan ya untuk pisah. Iya, karena dia berarti ngajukan cerai nggak saat itu? Mengajukan, tapi dia nggak mau cerai Mas, nggak mau cerai, tetap mau bertahan, tapi saya yang nggak mau. Iya. Terus sekarang bagaimana, masih nggak jelas statusnya? Nggak jelas, tapi saya udah mengurus sendiri. Oh, mengurus sendiri. Kemudian hasilnya? Ya alhamdulillah. Sudah ada keputusan pengadilan resmi bercerai. Iya. Setelah itu ada nggak mungkin ada komunikasi gitu dengan mantan suami? Masih, komunikasi masih. Dia suka ngancam-ngancam juga, tetap begitu. Minta ini anak-anak mau diambil lagi sama dia. Tapi anak-anak itu udah benci banget sama bapaknya. Anak-anaknya ada berapa? Saya anak ada 3 Mas. 3 dari suami yang ini. Iya. Dari ini yang paling kecil usia masih 5 bulan. Yang gede itu udah bencinya minta sampai kalau setiap saya nyebut nama bapaknya itu anak-anak udah pasti ini ngomong banget. Nama binatang. Iya. Iya. Oke, Pak Ustadz, saking bencinya anaknya sama ayahnya nih Pak Ustadz, sampai nama-nama binatang keluar dari situ Pak Ustadz terhadap ayah. Kita prihatin, memang tidak sepatutnya anak-anak kita sampai keluar ucapan seperti itu. Tapi harus kita pahami Mas Farid, kenapa terjadi semacam ini? Ya ini bagian dari konsekuensi perangai yang ditunjukkan bapaknya di depan anaknya gitu. Nabi kan melarang ketika ada konflik suami istri itu di depan anak-anaknya, supaya anak-anaknya tidak menyaksikan, tidak melihat, sehingga nanti kelak ketika dewasa tidak memutar otak bawah sadarnya itu atas perilaku buruk yang pernah dia saksikan. Lah ini kan terjadi kan, masa kecilnya tuh disimpan dalam memori bawah sadar dia. Ketika anak ini sudah usia remaja, ya diputar ulang. Akhirnya apa? Menimbulkanlah kebencian yang luar biasa tadi, hingga keluarlah ucapan-ucapan aneka binatang tadi itu. Saya kira ini adalah contoh contoh perangai yang tidak baik, dan juga saya kira Mbak Esti juga perlu mengajarkan kepada anaknya jangan sampai keluar seperti itu. Takutnya nanti ini akan menjadi menjadi perilaku anaknya, menjadi kebiasaan, sehingga nanti ketika di luar rumah ketemu dengan teman-temannya, terus dia menyaksikan misalkan ada peristiwa buruk yang kemudian memori dia teringat, maka kemudian keluar juga gitu loh. Itulah berbahayanya memori yang Allah berikan pada kita ini kalau tidak kita tuntun dengan jalan kebaikan. Yang kedua Mbak Erti tadi misalkan mengurus tadi sudah benar tuh tuntunannya. Jadi ketika mengurus ke pengadilan, ketika ada kasus serupa para pemirsa, maka sederhana sekali. Yang penting ada 2 saksi sekurang-kurangnya. 2 saksi yang menyaksikan atas perbuatan-perbuatan buruk dari seorang suami yang sudah melampaui batas dari norma agama, maka otomatis misalkan pengadilan agama akan berikan keputusan. Tujuannya apa? Bukan untuk memisahkan, tetapi ingin menyelamatkan, masih ada harapan hidup orang yang lebih baik tadi itu gitu. Dan memutus tadi itu. Yang ketiga, ketika sudah terpisah kemudian dia mengancam itu kan tidak dibolehkan. Dia harus sadar bahwa sekali lagi wanita ini adalah makhluk sejajar kaum laki-laki. Laki-laki harus memberikan haknya yang benar, harus memberikan penghormatan. Seorang perempuan juga memberikan hormatnya kepada seorang suaminya ketika suaminya itu taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika tidak tunduk, didoakan. Tapi kalau sudah melampaui batas,
ya jalan yang dilakukan oleh Mbak Isti tadi saya kira itulah bagian dari solusi berumah tangga itu. Iya. Nah, Mbak Herti, setelah pisah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dari mana? Saya selama beberapa bulan nggak kerja, Mas. Iya, jadi saya ikut sama orang tua sementara yang yang ngebantu. Iya. Setelah itu saya kerja di asuransi, diajak sama temen balik ke asuransi lagi setahun. Setelah itu saya ke Bali kerja di hotel di Bali, iya. Dan di sana juga sempat digangguin juga sama, di sana kan kebanyakan hotel ini pelayaran gitu kan. Sampai saya diajakin sampai dilempar uang, Mas. Saya dilempar sama uang. Maksudnya mohon maaf, diajakin untuk melayani Iya. Kebutuhan biologis mereka. Iya. Oke, Mbak Herti nggak mau sampai dia sampai terus kemudian lempar uang biar Mbak Herti mau gitu. Iya. Artinya harga diri Mbak Herti direndahkan di situ. Iya benar, Mas. Terus kemudian Mbak Herti bagaimana merespon itu? Akhirnya saya berhenti karena saya udah nggak tahan di situ. Selalu diinin terus sama tamu-tamu yang dari luar itu. Setelah itu saya minta saya mengundurkan diri dari sana. Lalu saya merantau ke Jakarta. Di situ saya ketemu teman lama saya waktu SD. Diajaklah saya gabung di salah satu sanggar seni. Ya, dari sana saya belajar di sanggar itu beberapa bulan. Akhirnya saya sama guru saya yang punya sanggar itu saling suka. Iya. Terus kemudian? Dan di situ kita pacaran cuma sebulan. Akhirnya kita menikah. Oke, nah kemudian setelah menikah bagaimana kehidupan rumah tangganya Mbak Herti? Alhamdulillah baik-baik saja semuanya, Mas. Baik-baik saja semua. Iya, beliau juga sayang sama anak saya, mau menerima saya apa adanya. Dari suami yang kedua ada anak? Ada satu. Iya. Nah, selama menikah dengan suami kedua ini ada nggak suami yang pertama ganggu-ganggu gitu atau apa gitu? Udah enggak, karena nomor juga semua diganti, di rumah juga semua saudara saya juga udah diganti semua. Jadi udah nggak ada komunikasi sama sekali dari dia. Oke, nah kira-kira masih ada nggak yang dari pikiran Mbak Herti terbayang-bayang apa gitu sehingga Mbak Herti datang ke Tawakal gitu, mungkin butuh nasihat dari Pak Ustadz, kira-kira ada apa? Ya saya cuma ingin solusi dari Pak Ustadz aja. Kadang sekali-sekali saya selalu diganggu, mungkin dia masih ngirim-ngirim teluh atau gimana ya Pak Ustadz. Jadi begini Mbak, kalau ada hal-hal semacam itu, ada beberapa tadi. Misalkan kita intensifkan baca Fatihah menjadi wirid dalam kehidupan kita. Setiap selesai sholat, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau malam hari Fatihah selain dibaca, ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, kemudian 3 kali di masing-masing Qul Huwahad, Qul Huwallah, Qul Huwallah tadi itu. Dan selain itu juga kita membaca, misalkan Anda Mbak Eti menuntaskan misalkan surat Al-Baqarah, kemudian ada ayat apa itu di surat Al-Kahfi misalkan itu kemudian menjadi, atau surat Yasin misalkan, pendek kata ayat-ayat Al-Quran ini sesungguhnya bisa menjadi penangkal dan perapi kalau ini kita istiqomahkan. Karena apa? Itu akan menguatkan iman, dan ketika iman kita kuat, kedekatan kita dengan Allah kuat, maka Allah akan menutup tadi itu hijab tadi. Ketika ada hal yang hitam tadi itu mempengaruhi kita, maka Allah akan menghalaukan. Jadi yang hitam dengan yang putih, maka yang putih akan memenangkannya. Jadi yang kedua adalah hilangkan rasa keraguan. Ketika kita ada ragu, jangan-jangan nggak usah, yakinlah ketika kita dengan Allah, maka Allah akan menolong kepada kita. Yang ketiga, doakanlah dia mudah-mudahan memberikan hidayah. Jadi kalau dia dapat hidayah, mudah-mudahan suatu saat juga dia akan menjadi orang baik. Sebab bagaimanapun dia adalah ayah dari anak-anak Mbak Herti, mantan suami, tetapi dia tetap menjadi ayah anak Mbak Herti. Jadi tidak putus-putusnya juga mendoakan Allah memberikan hidayah. Karena itu adalah bagian dari kemuliaan seseorang sesama orang yang beriman. Saya kira itu Mas Farid. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya.